Video kali ini kita akan membahas skema box NTX 6BP112 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12922. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Karena di sini nggak disediain ukuran rinci dari transducer speakernya, kita lanjut ke spesifikasi teknisnya aja. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mili atau 12 inci. Daya maksimum 250 watt untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 3800 Hz atau 3,8 kHz. Kemudian untuk sensitivitasnya 93 dB dan ukuran voice coil-nya 49,5 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk fs 37 Hz, DCR 2,8 ohm, GTS 0,74, CAS 0,83, GMS 6,45, MMS 109,1 gram, GMS 0,19 mm per Newton, BL 9 Tesla meter, fast 69,7 liter, efisiensi 0,35%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,87 mm. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 240 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 45 Hz dan untuk atasnya di sekitar 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 119 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan, karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 39,7 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 43,6 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 153 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 165 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 240 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 11,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 9,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 26,3 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 171 Hz pada minus 3 dB.
langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 620 mili, panjang ke belakang 560 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 60 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 430 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 60 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 210 mili. Lalu untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 145 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 415 mili. Kemudian di sini juga ditambahkan tekukan dengan ukuran 161 mili. Lalu untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis. Pada bagian dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box itu benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja. Sementara untuk handle nanti bisa di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silahkan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.